Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, anak hebat Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya sehat dan semangat belajar. Anak hebat Indonesia, kali ini izinkan saya menemani kalian belajar di rumah. Tentunya dalam materi laporan hasil observasi. Baiklah anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menyusun teks laporan hasil observasi. Materi yang akan kita pelajari diantaranya yang pertama, pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Yang kedua, nanti kita akan belajar bagaimana menginterpretasi teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, kita nanti akan memahami juga tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang terakhir, kita akan belajar bagaimana menyusun teks laporan hasil observasi. Bagaimana? Kalian sudah siap? Nah, alur belajar kita yang pertama, Bu Alfi sudah menyajikan pretest berupa game. Nah, bisa kalian unduh link yang ada di layar tersebut. Yang kedua, yaitu Bu Alfi sudah menyajikan materi yang linknya juga bisa Anda lihat di situ, silakan diunduh. Kemudian, kita nanti juga akan berdiskusi melalui WA Group untuk lebih memahami apa saja yang harus dilakukan pada menyusun teks laporan hasil observasi. Dan yang terakhir, penilaian. Di sini kalian wajib membuat refleksi dan tantangan-tantangan yang sudah saya sediakan. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan memahami materi tersebut, sebaiknya silakan dilihat dulu video yang berikut ini.
Bagaimana anak-anakku sekalian? Kalian sudah menyaksikan kekayaan alam yang ada di Indonesia, yaitu di laut. Banyak sekali jenis-jenis ikan, karang, maupun fakta-fakta yang lain. Ternyata kekayaan kita yang ada di laut sangat berfungsi untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Pertanyaannya, apakah yang sudah kalian lihat tadi berdasarkan fakta atau imajinasi? Oke, tentunya berdasarkan fakta, bukan imajinasi. Nah, apakah hubungannya dengan laporan hasil observasi? Supaya kalian lebih memahami, berikut juga saya berikan contoh tentang gambar di pasar tradisional maupun pasar modern. Perhatikan anak-anakku sekalian, kalian bisa menyaksikan bagaimana perkembangan industri dan teknologi yang telah mengubah segalanya, termasuk pasar, tempat manusia melakukan jual beli. Nah, bisa Anda lihat semuanya? Dua gambar tersebut, ya. Nah, kita bisa mengamati apa di situ? Ada fakta-fakta apa di situ? Lalu, apa hubungannya dengan laporan hasil observasi? Baik, tentunya apa yang akan kita observasi adalah hal yang nyata, bukan imajinasi, dan berhubungan dengan kehidupan kita, ada di lingkungan kita. Begitu ya? Bisa dipahami anak-anakku sekalian? Oke. Lalu, kesimpulannya apa? Nah, menurut Kosasih yang ditulis di bukunya tahun 2014 halaman 43, teks laporan hasil observasi adalah teks yang mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, bukan hasil imajinasi, bukan hasil khayalan. Ya, ini harus kalian perhatikan. Kemudian, bagaimana ciri laporan hasil observasi? Tentunya kita telah melakukan observasi, yaitu penelitian, yaitu melihat kenyataan, ya. Nah, adapun ciri-cirinya yang pertama bersifat objektif, global, dan universal. Yang kedua, yang dibahas adalah objek tunggal. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Kemudian dibuat berdasarkan fakta dan pengamatan. Dan yang berikutnya, teks tersebut merupakan hasil penelitian. Dan yang terakhir, tidak mengandung prasangka atau dugaan. Kemudian anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui juga apa saja aspek kebahasaan yang ada di dalam teks tersebut. Yang pertama, kata serta frasa, verba, dan nomina. Jadi, di dalam teks tersebut, dominan jenis kata maupun kelompok katanya adalah kata kerja dan kata benda. Aspek yang kedua, afiksasi. Afiksasi itu apa? Yaitu kata yang mendapatkan proses pengimbuhan. Bisa awalan, bisa akhiran, sisipan, dan sebagainya. Lalu, yang ketiga, kalimat definisi dan kalimat deskripsi.
Kalimat yang menggunakan verba definitif dan kalimat deskripsi, yaitu kalimat yang menggunakan verba sebagai deskriptif. Yang terakhir adalah adanya kalimat simpleks dan kompleks. Apa kalimat simpleks? Kalimat simpleks adalah kalimat tunggal, sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat majemuk. Untuk lebih memahami antara kalimat simpleks dan kalimat kompleks, nanti akan saya bahas pada pertemuan berikutnya. Lalu, kita juga mengenal struktur teks laporan hasil observasi. Ada apa saja? Bagaimana susunan teks laporan hasil observasi tersebut? Yang pertama, adanya pernyataan umum atau klasifikasi. Berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Yang kedua, adanya deskripsi bagian. Apa yang dimaksud deskripsi bagian? Yaitu penjelasan detail mengenai objek atau bagian yang diklasifikasikan. Dan yang terakhir, adanya deskripsi manfaat. Setiap objek yang diamati harus memiliki manfaat atau fungsi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana anak-anakku sekalian? Makin paham ya tentang apa laporan hasil observasi tersebut. Nah, ini adalah langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Harus dilakukan dengan urut ya. Yang pertama, yaitu kalian harus menentukan topik masalah yang akan diamati. Silakan dicari di sekitar lingkungan kalian. Yang kedua, merencanakan cara menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang ditentukan. Dan yang keempat, meneliti ulang hasil pengamatan. Serta dilanjutkan dengan menyusun kerangka laporan hasil observasi. Kemudian barulah kita menyusun laporan hasil observasi. Setelah itu kita benahi. Ya. Itu adalah langkah-langkah menyusun laporan hasil observasi. Bagaimana anak-anakku sekalian? Semakin paham ya? Nah, itu tadi tentang bagaimana kita menyusun teks laporan hasil observasi. Terima kasih anak-anakku sekalian. Kalian sudah menyimak keterangan-keterangan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.